Selamat datang di kisah inspirasi kali ini. Hari ini, saya akan membagikan sebuah cerita yang penuh dengan inspirasi dan pelajaran hidup. Kisah ini ditujukan untuk teman-teman yang ingin memulai usaha dari nol, atau yang sedang berjuang bangkit dari kegagalan. Memulai usaha memang penuh tantangan, tetapi dengan langkah yang tepat, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jadi, simaklah cerita ini sampai akhir agar kalian bisa mengambil langkah yang benar. Di sebuah desa kecil yang tenang dan dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Dani. Dani baru saja berusia 26 tahun, namun hidupnya sedang berada di titik terendah. Ia kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya, dan dengan itu, kepercayaan dirinya pun ikut runtuh. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada keinginan kuat yang mulai tumbuh di hatinya, keinginan untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa ia sebut miliknya sendiri. Dani pernah bermimpi menjadi seorang pengusaha, memiliki usaha yang bisa ia kelola dengan tangan dan pikirannya sendiri. Namun, seperti kebanyakan orang, ia tak tahu harus memulai dari mana. Kegagalan yang menghantuinya membuatnya ragu, tetapi ia sadar bahwa ia tak bisa terus berada dalam keraguan. Suatu sore yang sejuk, saat Dani duduk termenung di taman desa yang dipenuhi dengan bunga-bunga bermekaran, pikirannya melayang kepada seorang sahabat lama, Pak Irwan. Pak Irwan adalah seorang pengusaha sukses yang tinggal di kota sebelah. Seorang pria bijak yang dikenal oleh banyak orang karena kerja keras dan kebijaksanaannya. Dani pernah beberapa kali mengunjungi rumah Pak Irwan bersama ayahnya. Dan setiap kali ia mendengar cerita tentang keberhasilan Pak Irwan, ia selalu merasa terinspirasi. Mungkin Pak Irwan bisa memberiku nasihat, pikir Dani dalam hatinya. Dengan semangat yang baru, ia segera memutuskan untuk mengunjungi Pak Irwan dan meminta nasihatnya tentang bagaimana memulai usaha dari nol. Keesokan paginya, Dani mengendarai motornya melintasi jalanan berliku menuju rumah Pak Irwan. Sepanjang perjalanan, angin segar pegunungan menyejukkan hatinya yang gelisah. Ia tiba di rumah Pak Irwan, sebuah rumah yang sederhana namun asri, dikelilingi oleh kebun buah yang rimbun. Pak Irwan, seorang pria parubaya dengan senyum hangat dan mata yang penuh pengalaman, menyambut Dani dengan ramah. Danny, Lama tak berjumpa. Apa kabar, anak muda? Tanyanya sambil menepuk pundak Dani dengan akrab. Pak Irwan, saya ingin memulai usaha, tapi saya benar-benar bingung harus mulai dari mana. Saya takut gagal, ucap Dani dengan jujur, sambil menatap mata Pak Irwan yang tenang. Pak Irwan tersenyum, seolah sudah bisa menebak kegelisahan yang ada di hati Dani. Memulai usaha memang bukan hal yang mudah, Dani. Tapi dengan langkah yang tepat, kamu bisa mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan peluang kesuksesan. Bagaimana kalau kita berbicara di kebun belakang? Di sana kita bisa lebih santai, ucap Pak Irwan sambil mengajak Dani berjalan menuju kebun buah di belakang rumahnya. Di kebun itu, pohon-pohon buah tampak subur dengan buah yang siap dipetik. Suara burung-burung yang berkicau membuat suasana semakin damai. Sambil berjalan di antara pohon-pohon, Pak Irwan mulai berbicara. Langkah pertama yang harus kamu lakukan, Dani, adalah menentukan jenis usahamu, kata Pak Irwan sambil menunjuk ke sebuah pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Pilihlah jenis usaha yang sesuai dengan passion-mu, sesuatu yang benar-benar kamu sukai. Seperti aku yang memilih menanam buah-buahan di kebun ini, karena aku mencintai alam dan merasa damai ketika berada di sini. Dani mengangguk, mulai memahami pentingnya memilih usaha yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Jadi, Pak, saya harus memastikan bahwa usaha yang saya pilih benar-benar sesuatu yang saya suka, agar saya tidak mudah menyerah di tengah jalan. Tepat sekali, Dani. Passion adalah bahan bakar yang akan membuatmu tetap semangat ketika menghadapi tantangan. Jika kamu tidak menyukai apa yang kamu lakukan, pada saat menghadapi masalah, kamu akan mudah menyerah, jawab Pak Irwan dengan bijak. Mereka terus berjalan hingga sampai di sebuah kolam kecil di tengah kebun. Di sana, Pak Irwan menghentikan langkahnya dan melanjutkan nasihatnya. Langkah kedua yang tak kalah penting adalah riset pasar, ucap Pak Irwan sambil meraup air dari kolam itu dengan tangannya. Seperti air yang mengalir ini,
pasar selalu berubah dan bergerak. Kamu harus memahami siapa target pasarmu, di mana lokasi usahamu, dan siapa saja pesaingmu. Misalnya, aku tahu bahwa tanah di sini subur dan iklimnya cocok untuk menanam mangga. Itulah sebabnya aku memilih jenis tanaman ini. Dani memperhatikan air yang mengalir dari tangan Pak Irwan, membayangkan betapa dinamisnya dunia usaha. Saya mengerti, Pak. Jadi, riset pasar membantu kita menyesuaikan usaha dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Ya. Benar sekali, Dani. Riset pasar akan membantumu membuat strategi yang lebih tepat dan efisien. Dengan begitu, kamu bisa lebih siap menghadapi persaingan dan mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Jawab Pak Irwan sambil melangkah ke arah sebuah pohon apel yang rimbun. Di bawah pohon apel itu, Pak Irwan duduk di bangku kayu, mengajak Dani untuk duduk bersamanya. Sambil memetik satu buah apel, Pak Irwan melanjutkan pelajarannya. Langkah ketiga, Dani, adalah membuat rencana yang matang untuk kelebihan dan kekurangan usahamu, ucap Pak Irwan sambil menguliti apel dengan pisau kecil. Seperti pohon apel ini, yang memiliki kelebihan berupa buah yang manis dan disukai banyak orang. Tapi pohon ini juga punya kekurangan. Misalnya membutuhkan perawatan yang lebih teliti agar buahnya tidak terserang hama. Dani menyimak dengan serius, merasa semakin yakin bahwa ia sedang belajar sesuatu yang sangat berharga. Jadi, saya harus mengetahui kelebihan dan kekurangan usaha saya, dan membuat rencana untuk mengatasi kekurangannya serta memaksimalkan kelebihannya. Begitu, Pak. Betul, Danny. Kamu harus jeli melihat setiap detail. Buatlah daftar kelebihan usahamu, dan pikirkan cara untuk memaksimalkannya. Untuk kekurangannya, cari cara untuk menutupinya atau bahkan mengubahnya menjadi kelebihan. Ingat, kesuksesan seringkali datang dari cara kita mengatasi kekurangan. Jawab Pak Irwan sambil menyerahkan apel yang sudah dikuliti kepada Dani. Setelah menikmati apel segar itu, Pak Irwan mengajak Dani untuk kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, Dani merasa pikirannya semakin terbuka. Namun, Pak Irwan belum selesai memberikan nasihatnya. Langkah keempat, Dani, adalah yang paling penting, mulailah sekarang juga, ucap Pak Irwan dengan nada serius. Kamu bisa merencanakan segala sesuatunya dengan sangat detail. Tapi jika kamu tidak segera memulai, semua rencana itu akan sia-sia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah kecil. Jadi, ambil langkah pertama itu. Dani merasa dorongan yang kuat dari kata-kata Pak Irwan. Saya akan memulai usaha saya, Pak. Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi. Itulah semangat yang tepat, Dani, ucap Pak Irwan sambil tersenyum bangga. Namun ingat, perjalananmu tidak berhenti di sini. Langkah kelima adalah evaluasi. Setelah kamu memulai, lakukan evaluasi secara rutin. Periksa apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi adalah kunci untuk bertahan dalam bisnis dan terus berkembang. Saya akan selalu melakukan evaluasi, Pak. Terima kasih banyak atas semua nasihatnya. Ini benar-benar membuka mata saya, jawab Dani dengan penuh rasa syukur. Hari itu, Dani pulang dengan semangat yang membara. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Tapi dengan 5 langkah yang diberikan oleh Pak Irwan, ia merasa lebih siap dan yakin untuk memulai usahanya. Teman-teman, semoga kisah Dani ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin memulai usaha dari nol. Ingat, ada 5 langkah penting yang harus kalian ikuti. Tentukan jenis usaha yang sesuai dengan passion, lakukan riset pasar yang mendalam, buat rencana untuk mengatasi kekurangan dan memaksimalkan kelebihan. Mulai sekarang juga, dan jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian bisa mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan peluang kesuksesan.